Baik. Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi setelahnya sampai akhir zaman. Artinya Al-Quran adalah senjata langit terakhir yang Allah Ta'ala turunkan untuk menghadapi seluruh musuh-musuh pada fase akhir zaman ini. Ya. Al-Quran memiliki ribuan ayat, memiliki ratusan surah, memiliki ribuan mukjizat di dalamnya, yang salah satu mukjizatnya adalah penyembuhan. Nabi SAW memiliki lebih dari 1000 mukjizat. Nabi Musa alaihissalam memiliki 40-an mukjizat dalam hidupnya. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi, yang terjadi hanya satu kali, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi lagi selama-lamanya. Pengecualian pada Al-Quran, dia turun kepada Nabi SAW dan kemudian Nabi mewariskan kepada kaum muslimin. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, menghafalkannya dan menyuruhnya untuk dihafalkan. Begitu. Sehingga Al-Quran Al-Karim itu terjaga sampai hari ini dengan penjagaan Allah yang sempurna, Al-Hafiz. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa memusnahkan Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala angkat sendiri nanti Al-Quran dari tenggorokan kaum muslimin menjelang hari kiamat. Al-Quran adalah senjata yang bisa mengalahkan sihir. Al-Quran adalah senjata langit. Nabi menyebutnya sebagai silahul ars. Kalau doa silahul muslim, kalau Al-Quran itu silahul ars, senjatanya ars. Ars itu singgasana Allah Ta'ala, ya, singgasana kebesaran Allah Ta'ala di atas langit. Dan Al-Quran ini senjatanya, senjata yang diwariskan kepada wakilnya, walinya, nabinya, rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwariskan secara resmi saat Mi'raj di langit ke-6. Al-Quran surah Al-Baqarah 285-286 diwariskan. Maka 2 ayat itu disebut silahul ars, ya. Secara langsung Al-Quran juga disebut sebagai silahul ars. Kalau ada penurunan tahta kerajaan dari raja kepada putra mahkota, maka ada semacam ritual penyerahan senjata, keris, ya mungkin crown, mahkota. Maka simbol pengangkatan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan 2 ayat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ya. Surah Al-Baqarah ayat 285-286. Begitu hamba Allah. Jadi silah itu senjata untuk menaklukkan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti senjata, dan orang yang memegangnya, tauhid seseorang dalam memegang Al-Quran itu seperti kekuatan tangan seseorang yang memegang senjata tersebut. Jadi bisa saja Al-Qurannya baik tetapi tauhidnya buruk. Apa yang terjadi? Bacaan Al-Qurannya tidak tajam, tidak menghujam. Seperti senjata yang tajam, beracun, besar, tapi dipegang oleh tangan anak-anak yang lemah, maka tidak akan ditakuti musuh. Begitu. Maka demikianlah Al-Quran ketika dibacakan oleh orang-orang yang lemah tawakalnya, lemah tauhidnya, maka dia akan seperti senjata yang lemah. Jadi kalau kita bacakan Al-Quran dan jinnya ketawa, Pak, jinnya itu ketawa, itu bisa berapa kemungkinan? Bisa jin itu betul-betul menertawai peruqyah tersebut, bisa jadi itu tipu daya agar
peruqyah itu kehilangan percaya dirinya. Tapi kalau kita bacakan terus dan jin itu terus tertawa, ya seperti pedang yang ditusukkan ke dalam tubuh seseorang, yang di dalam tubuh seseorang itu ada perisai dan pedangnya tumpul. Jadi ditusukin di pinggangnya nggak tembus, jadi geli begitu. Bayangin ya, kita nusuk raksasa dengan pisau yang tumpul dan lesu. Apa yang terjadi? Kata raksasa geli, makanya ketawa gitu. Tetapi beda ketika pedang itu dipegang oleh seseorang yang berwibawa, seseorang yang berpengalaman. Pedangnya tajam dan beracun, ditusukkan tepat pada sasarannya, maka tidak mungkin musuh tertawa. Bahkan musuh gemetar sesaat ketika Al-Quran itu, ketika pedang itu dicabut dari sarungnya. Begitu hamba Allah yang muliakan, itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka saya di sini menyimpulkan Bapak sekalian, ada 5 poin yang perlu diperhatikan saat kita menterapi dengan Al-Quran, saat menjadikan Al-Quran sebagai senjata. Yang pertama, Al-Quran itu adalah suara agung yang turun dari langit atau wahyu atau kalamnya. Jadi bukan bentuk huruf-hurufnya yang kita ambil keberkahannya, namun suaranya, frekuensi getar daripada Al-Quran yang mampu menembus ke dalam relung-relung hati, ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam ruang genetis tubuh manusia. Ya, di sini tidak terlalu dijelaskan bagaimana Al-Quran prosesnya bisa menghancurkan tumor dan kanker ya, karena bukan pada bahasannya. Namun di sini saya jelaskan 5 poin yang akan mempengaruhi kehebatan, kedahsyatan terapi Al-Quran. Yang pertama adalah gelombang suaranya. Ini gelombang suara yang sedang Anda dengar adalah gelombang suara standar ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara biasa, suara standar, tidak ada penekanan ya. Akan berbeda rasanya ketika dinaikkan volumenya, penekanannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, atau dinaikkan lagi sedikit, lebih tinggi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau lebih tinggi lagi, Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Ada perbedaan. 1, 2, 3, baik itu pada penekanan nadanya atau penekanan pada titik-titik tertentu. Misalkan
Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi dia akan menekan. Terasa nggak tekanannya? Apalagi kalau ditunjuk, diarahkan begitu. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi kalau setan natap kita, jangan takut, jangan lari, tatap balik. Dia melemparkan ain, kita lempar pengaruh iman dari dalam diri kita ke dalam matanya. Dia akan begini. Gitu ya. Begitu. Namun kalau dia melotot menatap kita dan kita takut, dia akan tertawa. Makanya setan itu tertawa. Kenapa? Lucu menyaksikan manusia ketakutan. Baik, Bapak ya seperti itu ya, gelombang suara. Kemudian yang kedua, niat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bangun sebuah niat untuk menghancurkan ikatan-ikatan sihir yang dibuat oleh setan. Di mana tuh? Kalau was-was di kepalanya, gitu ya, di dadanya. Tambah Allah. Kalau penyakitnya nampak berbentuk tumor, arahkan kepada penyakit yang timbulnya itu. Bisa juga disertakan sentuhan langsung kepada titiknya. Itu poin yang ketiga. Atau dibacakan ayat-ayat tertentu ya, yang menghancurkan. Misalkan ayat tertentu itu apa? Tidak jauh-jauh ya. Misalkan Nabi memilihkan kalimat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum, yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Diulang-ulang. Yukhrijunahum minan nuri ilan yukhrijunahum minan dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu bisa kita di tengah-tengahnya berdoa, ya Rabb, keluarkan hamba dari kegelapan ini menuju cahayamu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Diulang-ulang. Ini contoh penekanan, Muslim. Ya. Atau penekanan pada ayat-ayat azab. Pada ayat-ayat azab. Ya, pada ayat-ayat azab ditekan, diulang-ulang, itu tujuannya menghukum mereka. ولا يفلح الساهر حيث أتى ولا يفلح الساهر حيث أتى ولا يفلح الساهر حيث أتى. Tidak akan pernah menang tukang-tukang sihir dari manapun datangnya. Kita bisa lihat langsung perhelatan antara Al-Quran dengan sihir di situ. Inilah satu-satunya cara untuk berkonfrontasi langsung dengan setan, yaitu dengan Al-Quran, Bapak sekalian. Ya, begitu ya. Allah muliakan. Kemudian membacakan ayat-ayat yang Nabi SAW pilihkan khusus. Ya, ini poin ketiga, Bapak sekalian. Apa saja ayat-ayat tersebut? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Nah, ini dia. Kemudian 163, 164. Ya, kemudian Al-Imran Al-Baqarah 255, 257, 284, 286, ya, Al-Imran 18 sampai 19, Al-A'raf 54 sampai 56, Yunus As-Saffat 1 sampai 10, ya, Al-Jin 1 sampai 9, ya, Al-Mu'minun, Al-Hasr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini beberapa ayat yang dipilihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, begitu hamba Allah ya. Saya ulang ya, yang sunnah dari Nabi nih. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 4, 163, 164, 255, 284 sampai 86, Al-Imran ayat 18-19, Al-A'raf ayat 54, As-Saffat 1 sampai 10, kemudian Al-Jin ayat 3-nya, Al-Mu'minun ayat 115 sampai 115-nya, Al-Hasyr 22-24, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sisa-sisanya ini adalah tambahan dari para ulama, tidak masalah. Kalau bapak ibu membaca yang tadi dapat 3 pahala. Pahala pertama nolong orang, pahala kedua baca Quran, pahala ketiga menjalankan sunnahnya Nabi SAW, dapat 3 keberkahan. Kalau di luar itu dapat 2 saja, menolong orang dan membacakan Al-Quran. Itu ya, contoh poin yang ketiga ya. Baik, poin yang terakhir adalah poin yang keempat ya, tipu daya setan dalam proses pengobatan. Tipu daya setan dalam proses pengobatan, talbisul iblis. Tadi salah satu penanya berkata, bagaimana Ustaz saat dibacakan Al-Quran tiba-tiba jinnya ikut baca Quran? Itu namanya talbisul iblis. Jadi seolah-olah dia tidak kena dan kemudian dia menantangi peruqyahnya. Talbisnya apa? Membuat peruqyahnya marah ya. Yang lainnya apa? Membuat gentar peruqyahnya. Kata peruqyahnya, jinnya lebih fasih dari saya. Kemudian jinnya mengkoreksi tajwid peruqyahnya, makin bingung peruqyahnya ya. Padahal orang kafir pun banyak yang hafal Quran dan tajwidnya bagus ya. Banyak hafalan Al-Quran bukan berarti ya, bukan berarti standar baiknya agama seseorang. Jadi jangan takut ketika jinnya hafal Quran. Ya itulah tipikal setan yang menghafal Al-Quran untuk menghancurkan para ahlul Quran gitu ya. Tinggal lanjut saja baca gitu. Misalkan ketika di ruqyah jinnya menyerang, menakut-nakuti, ya itu juga talbis. Untuk apa? Tujuannya untuk menghentikan bacaan peruqyah ya. Kadang-kadang talbis ini datang dalam bentuk perempuan cantik menggoda peruqyahnya. Jadi bukan pasiennya yang bergetar, tapi praktisi ruqyahnya yang bergetar sama talbis tersebut ya. Setan menghiasi wajah wanita yang diruqyahnya menjadi indah. Itu terjadi Bapak sekalian, dan itu adalah serangan balik bagi para peruqyah. Serangan balik. Iblis membisikkan, ini seorang janda, selamatkan dia. Kata peruqyahnya, iya juga ya, 2 sunnah sekaligus ini, menolongnya, meruqyahnya, melindunginya, apalagi ada anak-anaknya. Ya, jadi padahal jawaban yang sebenarnya menyelamatkan janda bukan hanya dengan menikahinya. Seandainya menyelamatkan mereka hanya dengan menikahinya, berapa banyak yang harus dinikahi dan betapa sedikitnya yang tertolong ya, begitu Pak Silin. Maka solusinya adalah program janda muda, jual kurma. Ya, alhamdulillah ada ratusan janda terlibat ya kemarin ya Pak Selin. Itu salah satu solusinya. Jadi menolong janda bukan hanya dengan menikahinya. Ini nasihat terselubung bagi para praktisi ruqyah. Tipu daya setan ya. Nikah lagi itu sunnah, tapi menyelamatkan bahtera pernikahan yang pertama adalah
wajib. Setan menghiasi urgensi sunnah ini terbalik daripada yang wajib. Jadi kalau ada peruqyah mengurusi nikah lagi, itu gangguan setan itu. Yang dibicarakan masalah poligami terus menerus, masalah keperkasaan, ya. Jadi jangan sampai kenal ruqyah itu sunnah, langsung membidik sunnah yang paling tinggi, yaitu sunnah menikah lagi. Itu tipu daya setan kepada praktisi ruqyah yang baru saja hijrah, baru saja keluar dari perdukunan, begitu ya. Ini talbis yang sangat besar, gitu ya. Sangat kuat sekali dan sangat halus, begitu ya, bisa lihat. Berikutnya adalah perisai goib. Jadi ada hal yang menghalang antara Al-Quran dengan pasien yang kita ruqyah. Jadi dibacain Al-Quran ini tidak tembus ke dalam dirinya, ya. Setannya bereaksi tapi tidak nampak kesakitan, dia hanya pura-pura saja. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Adanya mental block tadi, ya. Ya, hari ini yang hadir dari pagi pasti telah menyimpulkan apa yang dimaksudkan itu, ya. Baik, ada juga penghijab langit. Memang Allah Ta'ala belum ridho, dia belum ridho untuk sembuh dengan Al-Quran orang ini, karena memang masih jauh daripada akhlak Al-Quran, atau dalam artian Allah belum ridho kepadanya dengan satu hal yang sangat pasti. Misalkan begini Bapak sekalian, dia ingin sembuh karena ingin kembali kepada kesesatan misalkan, ya, ingin kembali kepada kedzoliman misalkan. Contoh narasi yang kita dengar, Ustadz tolong ruqyah saya agar saya bisa kembali bekerja. Nah itu kan, padahal Allah hentikan dari pekerjaan itu karena sesuatu misalkan. Maka itu ya Bapak. Jadi dalam dunia ruqyah ini kita menghususkan diri kita ingin sembuh dengan Al-Quran, ingin sembuh dengan sunnah, tentu sesuai Al-Quran dan sunnah. Motivasinya pun demikian. Misalkan ibu begini, Ustaz saya ingin sakit pinggang saya ini sembuh agar saya bisa berbakti kepada suami misalkan. Contoh ya seperti itu. Ustaz saya ingin sembuh dengan Al-Quran ini mata saya agar nanti bisa saya membaca Al-Quran dengan sempurna. Itu salah satu motivasinya. Ketika misalkan ada niat-niat lain, maka Allah akan tutupkan hijabnya. Misalkan peruqyah yang jatuh cinta kepada pasiennya, dia susah payah ingin menyembuhkan pasiennya dengan harapan cintanya akan terhubung misalkan. Maka saat peruqyah jatuh cinta kepada pasiennya, batallah energi Al-Qur'annya, terhijablah dia dari keberkahannya. Sama ketika ada kemaksiatan dalam proses ruqyah, maka hilang juga keberkahan Al-Qur'annya. Reaksi sih reaksi, jinnya datang menari-nari, tapi hanya itu saja, tidak sembuh. Jadi muslimah sekalian, kalau ada ruqyah dengan seorang peruqyah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, maka curigailah, jangan-jangan dia jatuh cinta, atau jangan-jangan kita yang jatuh cinta kepada peruqyahnya. Ini salah satu tipu daya setan dan penghalang keberkahan Al-Quran. Yang terakhir hamba-hamba Allah adalah kotoran di dalam jiwanya. Ya, jadi jiwa manusia itu menginginkan apa Bapak sekalian? Menginginkan 4 hal ya. Menginginkan kenyamanan dalam urusan makanan, urusan syahwat kemaluan, dan juga urusan harta dan kekuasaan. Ini